Rasulullah juga punya gejolak terhadap ingat memorinya kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah juga punya gejolak cemburunya luar biasa. Ada adiknya Khadijah datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah tuh yang menyambutnya dengan penuh riang, ya diperhatikan oleh Khadijah gitu ya. Pas dia pulang nih adiknya loh, pada adiknya Khadijah pulang ya, Aisyah langsung saya ngebayangin kalau ibu-ibu zaman sekarang ya, oh gitu ya. Kalau di kenyataan, nah misalnya Mas Fedi sekarang ya istri meninggal terus ibu minta untuk menikah kayak Arman, kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Fedi Nuril. Saya Revalina Estemat. Dan hari ini kami akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Aisyah Dahlan. Assalamualaikum dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau datang dan ngobrol-ngobrol dengan kami. Apa kabar dok? Baik, aduh malah saya yang seneng banget. Seru nanti nih ya. Oke, jadi kita akan kasih tahu sedikit profilnya Dr. Aisyah. Ya, Dr. Aisyah Dahlan ini bergelarnya CMHT, CMNLT ya dok ya. Susah ya. Masya Allah panjang, nggak apa-apa saya singkat ya dok. Iya, boleh banget. Tadi saya mau sok-sokan baca kepanjangannya tapi lidahnya kusut. Oke, daripada salah, kita persingkat saja. Persingkat aja. Jadi, medical doctor, konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, certified hypnotherapist dan praktisi neuroparenting skill. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini bisa langsung curhat apa mesti basa-basi dulu? Gimana? Boleh langsung ya. Oke. Nah, jadi kami ini kan insya Allah ada film yang mau tayang, judulnya Satu Imam Dua Makmum. Cakep banget itu film. Nah, dengar suaranya Pak, judulnya aja langsung taran. Ya, gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir Satu Imam Dua Makmum, tempat sholatnya sempit kayaknya ya. Cuma muat dua. Kecil aja gitu. Tapi yang penting dilanggar. Yang penting khusyuknya ya. Itu dia. Jadi begini dok, peran yang saya mainkan itu namanya Arman. Dia seorang arsitek. Istrinya sudah meninggal, Leila yang diperankan Reva ya. Dan punya anak perempuan umur 5 tahun namanya Yasmin. Nah, Arman ini sebenarnya masih berduka dan belum move on gitu, ya, dengan meninggalnya Leila. Tapi dari pihak keluarga, teman merasa sudah waktunya untuk ada temannya lagi. Ada temannya lagi. Ada teman hidupnya lagi. Ada teman hidup lagi. Yang dilihat Yasmin ini masih kecil, butuh sosok ibu. Nah, pertanyaan saya, kalau memang situasi seperti itu, apalagi nih ibu juga meminta gitu ya. Ibunya Arman. Yang harus dipatuhi. Memberikan titah. Harus dipatuhi. Jadi kan dilemanya Arman ini antara tidak ingin dia akan merasa mengkhianati Leila kalau dia menikah lagi. Oh, jadi ada. Tapi di satu sisi kalau dia tidak nurut apa kata ibunya, dia takut terjerumus menjadi anak yang durhaka. Nah, jadi di saat ada situasi Arman, sudah waktunya kamu menikah lagi. Apa yang harus Arman sampaikan ke ibunya dengan kondisinya yang belum move on? Kalau di situ mau ya, kalau di film akhirnya mau? Tidak. Begini, secara mulut mau, tapi secara hati tidak. Makanya karena tadi belum move on tadi. Belum move on. Makanya kan konfliknya istri barunya Anika itu yang diperankan Amanda Manopo itu menjadi struggling untuk bisa mengambil hatinya. Suami ini, tapi pertanyaan saya, di saat ada terjadi komunikasi Arman, menurut ibu kamu tuh harus menikah lagi, sedangkan Arman belum move on. Nah, menurut dokter, komunikasi Arman ke ibunya itu sebaiknya seperti apa? Gitu? Biasanya laki-laki diem dulu ya. Diem dulu. Tapi memang gini, di bawah sadar anak laki-laki ya, apalagi kalau sudah tahu juga tentang hadis Rasulullah bahwa anak laki-laki milik ibunya seumur hidup. Kan itu kan yang Rasulullah sampaikan ya. Maka biasanya otomatis bawah sadarnya anak laki-laki ini tentu cenderung, bukan selalu ya, cenderung patuh pada ibunya.
Hanya kan laki-laki daya analisanya kuat, maka dia pasti tuh responnya diam dulu tuh. Diam dulu tuh untuk dia pikirkan, dia timbang-timbang gitu, walaupun bahwa sadarnya tahu bahwa ini ibu yang minta gitu. Apalagi misalnya kalau si anak laki ini punya watak pemikir. Lama tuh. Agak lama tuh ambil keputusan tuh. Ya, Arman seorang pemikir. Dia kan gitu arsitek ya dalam mendesain, merancang kan nggak mungkin gerasa-gerusu ya mikirnya. Tapi mirip Mas Fedi juga lah wataknya. Wataknya? Ada pemikiran ada ya, tipe pemikir. Fokus di Arman. Fokus di Arman. Berarti nanti main filmnya tuh asik tuh. Kalau main film yang agak sesuai dengan wataknya. Ya ada kemiripan. Lebih membantu memang biasanya dari segi acting. Dan tipe kemungkinan besar ya kalau tipe pemikir yang Arman tadi diceritakan ini kan tipe sempurna nih. Tipe sempurna. Makanya dia timbang-timbang, dia minta waktu mungkin sama ibunya untuk tidak menjawab hari itu juga. Jadi ya mudah-mudahan ibunya mengerti misalnya gitu kan. Kalau misalnya nih kondisi beneran ya, karena kan saya sendiri belum lihat filmnya, tapi tadi dengar judulnya aja sudah menggelitik otak, gitu ya. Dan tapi itu tadi kebanyakan kebiasaan laki-laki begitu. Oh jadi walaupun mungkin Arman sebaiknya jujur kepada ibunya bahwa saya belum bisa melupakan, tapi kehidupan nyata anak laki-laki cenderung patuh ya, walaupun mungkin hatinya belum. Anak laki itu milik ibunya. Kalau anak perempuan milik ayahnya sampai ayahnya menyerahkan pada suaminya. Kalau pernikahan anak perempuan kan bapak-bapak tuh, galau, sedih banget gitu. Sedih banget karena merasa ini akan pergi anak saya. Gitu. Terus Dok, kalau katanya kan jodoh itu harus diusahakan ya Dok. Ya betul. Nah terus gimana cara kita tahu sih kalau dia tuh jodoh saya? Itu gimana? Jadi kan kalau konsep Islam itu kan jodoh itu juga sebuah ranahnya Allah ya. Sebuah takdir ranahnya Allah, tetapi yang tertulis di Lauh Mahfudz kan begitu ya konsepnya ya. Hanya kan kita nggak tahu yang tertulisnya apa. Disitulah peran doa dan ikhtiar. Jadi doa dulu dan ikhtiar. Kan orang selalu ikhtiar dulu baru doa. Doa dulu karena begini, kalau dari sisi ilmu neuroscience pada saat kita melafazkan doa. Ya, misalnya kalimat yang simpel ya Allah, saya mohon pertemukan jodohku. Ya, bahkan doa itu harus spesifik ya. Measurable, achievable, reality based, time based. Harus, apalagi jodoh, harus sebut tahunnya. Gitu. Iya. Gitu dong. Ya, itu jadi ya Allah, misalnya ya Allah, saya mohon pertemukan jodohku. Ya, tahun 2024 misalnya gitu ya. Misalnya. Atau tadi spesifiknya lebih detail lagi. Yang seiman ya, yang paling gampang tuh seiman dan sekufu. Sekufu itu penting. Ya, artinya misalnya dari sisi ekonomi tidak terlalu jomplang, dari sisi pendidikan juga tidak terlalu jomplang gitu ya. Nah, di tahunnya harus disebut gitu. Nah, nanti apa yang diucapkan itu akan jalan di sistem saraf tubuh, dan sistem saraf itu kerjanya kayak kabel listrik. Nah, kemudian ya pesan itu akan memberi pesan kepada seluruh tubuh ini untuk bersiap-siap bahwa kamu minta dipertemukan jodoh, apalagi pakai tahun 2024 ya harus bersiap-siap. Ya, siap-siap. Nanti manifestnya apakah misalnya kalau kita yang perempuan misalnya sudah mulai juga tambah dandan dulu sedikit, atau dia bersiap-siap untuk memperkuat mentalnya sehingga membaca buku, baca Quran, ikut kursus-kursus pranikah. Itu tubuh bersiap-siap untuk itu. Ya, nah, terus ada lagi uniknya, karena tubuh kita ada bioplasmiknya, jadi ada sinyalnya, sinyal ini gelombang elektromagnetik itu membroadcast pesan niat tadi. Gitu. Nah, disinilah terjadi tarik menarik itu. Iya, menarik. Makanya datanglah itu yang sesuatu yang kita niatkan. Yang disebut tahunnya tadi ya. Ya, kadang-kadang kan orang suka merasa aduh, ini udah Desember. Ya, tapi kan tanggal 31 Desember jam 11.15 masih 2024. Iya. 11.55 masih 2024. Menariknya kan? Iya, bener. Oh, jadi kalau saya bisa sederhanakan, doa itu ibarat menstarter mobil. Iya.
Ikhtiarnya adalah jalanin mobilnya. Kalau nggak di starter kan nggak bisa jalan mobilnya. Ya. Jadi tadi men-setting dulu untuk doa, niat, satu lagi prasangka. Itu jalan di badan itu. Jalan di badan dan terbroadcast di sinyal tubuh kita. Terus dia narik ya. Jadi tubuh kita tuh ada banyak magnet. Kenapa? Karena ada zat besi. Zat besi kan magnet kan senantiasa bahan dasarnya besi ya. Berkumpulnya di jantung kan. Darah kan berkumpulnya di jantung. Berarti harusnya besi lebih banyak di jantung. Nah, makanya penelitian memperlihatkan benda yang ada di jantung itu penuh darah, itu kekuatan magnetnya 5.000 kali dari otaknya. Dari pikirannya Mas. Dari pikirannya. Nah, salah satu kerjanya jantung atau yang kita sebut dalam agama kolbu itu kan perasaan. Makanya perasaan itu menarik kuat. Hal-hal yang kita doakan, hal-hal yang kita niatkan, dan hal-hal yang kita prasangkakan gitu. Menarik nih kan. Nah, di jutaan manusia seluas alam semesta ini kan, terus kita tidak tahu yang mana jodoh kita karena memang sudah tertulis, tapi kita nggak tahu di lauh mahfud itu kan apa tertulisnya. Nah, disitulah tadi doa, dan uniknya pada saat doa bisa jadi sudah mulai ditarik di satu tempat. Ya, tubuh ini kok ada keinginan ke tempat situ gitu. Misalnya jodohnya ada di Jepang misalnya, ya misalnya nih udah ditarik kan. Nah, terus entah gimana kita juga ada proses yang ada kerjaan di sana gitu, sehingga kita datang ke sana. Nah, ketemu di sana tuh tadi. Ada aja jalannya ke Jepang tiba-tiba. 31 Desember tadi tuh. 31 Desember pukul 23.55. Itu tadi situ. Nah, itu yang terjadi. Jadi doa dulu, baru nanti doa ini akan termanifest bentuknya ikhtiar gitu. Iya. Kemudian kalau dari ilmu watak, ya 88% sampai 90% jodoh itu wataknya bertolak belakang. Ya. Jadi otak yang mencari bertolak belakangnya. Jadi di otak kita ada di agak tengah sedikit ini program watak masing-masing. Watak kan genetik ya, genetik diturunkan dari orang tua dan juga 7 leluhur ke atas, ya gitu ya. Nah, pada saat berdoa tadi kan tadi kalimat ini jalan di badan, ya dia memerintahkan otak untuk nyala, dia punya program di kepala, kemudian memerintahkan sel-sel untuk bersiap-siap, memerintahkan kulit untuk juga bersiap-siap dan sebagainya ya, langkah bersiap-siap. Dan nah, ini otak karena tadi ada sinyal tadi, sinyal kan dia membawa pesan di otak juga, walaupun paling kuat yang ada dari jantung, karena magnetnya lebih banyak di sini ya. Nah, ini yang nanti ditarik adalah ya watak kebalikan, kebalikan ya. Misalnya nih dalam kehidupan nyata misalnya ya, Mas Fedi kan misalnya tipe yang pemikir, biasanya ya bukan biasanya, kemungkinan besar nih Mas ya, saya juga belum ketemu dengan istri ya. Pasangannya pasti yang lebih cheer, lebih seneng ngomong, lebih ceria, lebih impulsif, lebih ceria, lebih ngatur, gitu ya. Itu pasangannya gitu. Ya. Kalau nyambung ke filmnya nih Dok, tadi dokter udah jelasin soal mencari jodoh pertama kalinya lah ya, settingannya. Nah, settingannya di awal nih buat yang sama-sama masih jomblo. Tapi kalau seperti Arman yang di film, di mana dia menikah lagi nih. Jadi konsep jodohnya tuh sama kayak balik ke nol atau ya gimana nih Dok menurut dokter? Sinyal ibu lebih kencang. Artinya kalau kasus tadi di film Arman, misalnya ibu yang meminta, kemudian ibu juga yang mendoakan bahwa ya Allah, ya temukan jodohnya lagi anakku Arman, itu kenceng banget itu. Walaupun Arman tidak membuat settingan untuk untuk mencari jodoh baru lagi itu ya. Tapi ibu sinyalnya satu provider sama anak, kenceng. Dan mungkin karena ibunya tidak berduka, lebih jernih berpikir, makanya bisa memulai duluan ya. Ya, satu itu, kedua memang doa ibu itu luar biasa. Makanya buat teman-teman yang masih punya ibu tuh jimat itu ibu itu. Aminnya mereka ini para ibu
Pada saat anak cuman telepon, Bu, besok aku ulangan, amin lah, amin. Gitu ya. Oh, jadi tuh. Nah, kalau memang seperti Arman akhirnya menikah lagi, mungkin keluar dikit dari filmnya, setahu dokter, kan katanya keluarga atau pasangan yang harmonis dan soleh-soleha itu insya Allah di akhirat ketemu lagi kan? Ya, betul, nah, betul. Kalau seperti Arman yang sudah menikah lagi dan merasa memang ini jodoh barunya, setahu dokter di akhirat nanti ketemunya sama yang Leila atau yang si Anika? Nah, kalau laki-laki itu enak. Kalau di surat Yasin kalau nggak salah ayat 56 itu bertemu semuanya. Iya, bertemu semuanya. Nah, yang laki-laki nih, kalau laki-laki ya punya istri satu, ketemu yang itu, ya dua, ya ketemu yang itu. Makanya banyak sekali itu para pujangga itu berharap istri saya meninggal duluan, supaya saya ya bisa bertemu dengannya, bertemu dengannya. Walaupun misalnya si suami ini nanti dia menikah lagi, apapun motivasinya dari orang tua kah atau dari dia, ya itu ketemu juga gitu. Oh, gitu. Ya, jadi kalau laki-laki dikumpulkan semuanya, dan di sana bersenang-senang gitu ya. Perempuan yang ada dua pendapat. Kalau perempuan menikah lagi misalnya dengan suami kedua ada dua pendapat. Ada yang ulama mengatakan karena berdasarkan dari Al-Quran juga ya, itu dikatakan bahwa perempuan nanti ini kalau suaminya lebih dari satu, dia di surga bisa memilih mana yang dia mau bersama, ya dengan melihat mana yang ketakwaannya lebih dibanding gitu ya. Ya asal suami satunya bukan yang keji ya. Kalau yang keji kan nggak sampai surga. Oh iya. Kalau yang keji masih di neraka. Dia masih di depan Siratal Mustaqim gitu, masih deg-degan lewat apa enggak gitu ya. Tapi kalau dua-duanya baik gitu kan, ya boleh memilih gitu ya. Nah, tapi ada juga banyak ada ulama mengatakan berdasarkan hadis ya, hadis Rasulullah bahwa wanita yang menikah lagi dia akan bersama suami terakhirnya, gitu. Tapi sebetulnya apapun itu kan pasti menyenangkan lah ya, dan dan ada juga para laki-laki mengatakan, aduh saya bisa cemburu banget nih lihat istri saya tidak dengan saya malah dengan suami keduanya. Di surga udah nggak ada cemburu atau apa emosi negatif sih harusnya nggak ada. Udah bahagia banget. Ya dia lihat istrinya sama suami kedua, dia kuat bidadari. Iya kan? Tapi kalau bidadarinya wajahnya seperti istrinya ya win-win solution juga kan ya gitu. Nah, artinya kalau kita bicara tentang akhirat itu sudah hak prerogatifnya Allah. Masuk situ aja udah syukur. Iya. Amin. Ya, bisa sampai jangankan sampai surga, ya masih di taman-tamannya aja kita udah syukur banget. Iya kan? Iya kan? Justru sebetulnya yang kita perlu fokuskan adalah kita berbuat baik dulu di dunia terhadap para pasangan ini, baik pasangan pertama kah, pasangan kedua kan gitu. Untuk bisa ke surga kan. Jadi bikin surga dunia dulu dong. Nah. Iya benar. Nah sekarang kembali ke alam nyata nih dok. Di dunia. Alam dunia gitu. Alam mulk. Jadi kalau kondisi yang dialami Arman sekarang, mungkin anak-anak sekarang bilangnya kan gamon, gagal move on. Iya. Tapi sebenarnya secara psikologis atau apapun istilah tepatnya itu sebenarnya yang sedang dialami Arman itu apa dok? Iya. Kita tahu berduka ya gitu ya. Di film dikasih tahu nggak sih berapa bulan meninggalnya Leila ya? Leila. Kemudian dinikahkan, ada spill gitu di film 4 tahun ya? 4 tahun. Tapi kayaknya nggak disebut di filmnya kan? Tapi memang sudah cukup lama gitu. Iya, 4 tahun sudah cukup lama ya bagi seorang laki-laki ya. Kalau secara fitrah, memang laki-laki itu lebih seringnya apabila istri pertamanya meninggal, dia akan menikah lagi, lebih seringnya. Karena kalau saya sering banget lagi di media sosial juga lagi sosialisasi hipotalamus. Jadi ada organ di otak tengah sini segitiga bentuknya. Laki-laki itu 2,5 kali lebih lebar dan salah satu fungsinya hipotalamus itu syahwat birahi. Jadi laki-laki akan harus
ya mencari pasangan berikutnya secara bawah sadar ya, walaupun tadi cepat atau lambat gitu, otaknya selalu nuntun untuk cari teman gitu. Desainnya udah seperti itu ya laki-laki ya. Seperti itu. Nah, kedua, laki-laki itu tidak otak tengahnya, jadi antara otak kiri kanan, ada di tengah itu otak, kita sebutnya corpus callosum, punten pakai bahasa Latin. Laki-laki lebih tipis dari perempuan, sehingga apa? Sehingga kalau perempuan lebih tebal, sehingga perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu, istilah sekarang itu ya. Laki-laki kan enggak, sehingga laki-laki memang perlu pendamping. Karena laki-laki udah mengerjakan sesuatu di depannya nih, ya di atas 10 menit dia konsentrasi. Udah gitu pendengaran menurun lagi. Iya benar. Makanya dipanggil-panggil, jangankan ngurus apa-apa, dipanggil aja 3 kali baru nengok. Apalagi ngurus yang macam-macam. Langsung zone gitu kan, gitu fokusnya. Terus matanya laki-laki lurus. Dia nggak lihat, dia nggak lapang begini. Ya itu retina mata. Jadi lelaki mata jelalatan tuh salah ya? Dia nggak jelalatan, dia benar-benar melihat. Oh iya. Dia fokus, ada yang lewat diikutin gitu. Iya benar, itu benar. Perempuan yang agak salah tuh. Jadi yang jelalatan itu perempuan. Dok, aku mau nanya nih, kalau sebenarnya tuh konsep imam yang baik dan benar dalam keluarga tuh gimana sih, Dok? Karena kan kalau di awal-awal pernikahannya Arman dan Anika, ya bisa dibilang dia nggak membimbing Anika, dia nggak mau sekamar sama Anika. Terus kenapa kita nggak sekamar ya? Itu kan, Dok, dia nggak mau jadi imam. Imam sholat maksudnya? Imam sholat. Jadi gimana tuh, Dok, kalau konsep imam dalam keluarga? Ya kan kalau sudah ijab kabul kan, itu tentu menjaga keamanan nomor 1 tuh. Tadi kembali ke hipotalamus tuh, dia pusat menjaga keamanannya, baik ya keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anak, keamanan rumah, keamanan ekonomi, ya. Dan tadi karena ada hipotalamus itu pusat syahwat birahi, ya harusnya kan dia justru membutuhkan yang laki-laki, yang laki-laki gitu kan. Berarti kan itu juga satu perjuangan hebat juga si Arman untuk melawan melawan naluri. Dan udah halal. Terus dia tinggalkan istrinya di beda kamar, jadi tidurnya nggak sama. Beda kamar. Wah itu berat juga buat laki-laki gitu ya. Tapi itu tadi karena tadi kekuatan perasaan yang dihantui oleh memori lama bahwa nanti mungkin kepikirannya nanti saya dianggap tidak setia dengan Lela gitu ya. Terus juga tahu barangkali di arwahnya Lela lihat aku nih. Itu kan video TikToknya doang. Yang apa? Kalau hijab kabul sama malam pertama mau mampir gitu kan, melihat Jadi bisa jadi kayak gitu ya. Karena tipe pemikir itu lebih lama memang menyimpan memori ini. Karena tipe pemikir. Ya, jadi laki-laki nggak semuanya seperti Arman juga sebetulnya. Ini pertanyaan yang menarik buat saya tahu dan mungkin tidak mudah juga nih, Dok. Jadi dalam rumah tangga pembagian peran istri dan suami, di mana zaman sekarang gender equality itu juga semakin dituntut. Iya betul. Suami itu melakukan ini aja atau istri ini aja atau kerjasama tuker-tukeran peran pun nggak masalah, tapi yang dokter tahu tuh idealnya tuh seperti apa? Ya, saya juga sempat waktu kan saya juga termasuk yang pernikahan tahun 90-an ya, maksudnya sudah mulai masuk ke era milenial untuk selalu mau harus sama dong misalnya gitu ya, bagi tugasnya sama dong gitu ya. Tapi pada saat tahun 2006 membaca jurnal tentang hipotalamus tadi, ternyata hipotalamus laki-laki yang menjaga yang lebarnya 2,5 kali lebih dari perempuan, berarti memang tugasnya laki-laki menjaga keamanan lebih dominan, gitu. Termasuk ya menjaga visi misi itu laki-laki. Nah, laki-laki pulang ke rumah itu dia merasa saatnya aku relaksasi di rumah. Tapi perempuan sebagai istri melihat suami pulang itu saatnya ada bala bantuan.
Iya. Kenapa harus laki-laki sih yang bekerja dan memprovide keluarganya? Ya kalau balik ke sains sih karena dia didesain seperti itu Allah yang gitu desain, ya. seperti itu. Bahkan jadi ketika dia tidak melakukan itu, dia merasa minder. Dan bahkan bahayanya hipotalamus bisa mengkerut. Dan pada saat mengkerut, dia sampai benar-benar nggak bisa bekerja, nggak bisa menjaga keamanan tadi. Benar-benar jadinya ya akhirnya tambah kacau kan? Nah, tambah kacau, istrinya tambah marah misalnya kan? Istrinya tambah marah, kemudian dia tambah nggak bisa bikin apa-apa ya, jadi seperti itu gitu. Itu yang kadang-kadang laki-laki rasanya mau pergi. Itu ya dari situnya yang membuat ingin pergi. Iya, pergi untuk tenangkan diri dulu gitu loh. Untuk harus gitu ya laki-laki itu kalau itu pasti pergi, ya kan? Kalau cewek kan kalau misalnya berantem gitu kan harus mau bisa selesaiin. Laki-laki pergi dulu. Makanya kalau kita kesel marah, suami pergi malah kamu kenapa pergi gitu ya. Terus kita marah. Padahal itu untuk menenangkan diri dulu supaya bisa ngobrol lebih mekanisme tenang. pertahanan dirinya untuk tenang. Sementara perempuan ini belum selesai. Ngocehnya belum kelar nih, mau dengerin dong gitu ya. Nah, makanya strateginya adalah karena berita baiknya adalah semuanya bisa dipelajari. Semua bisa diadaptasikan. Berita baiknya itu. Jadi mulailah laki-laki tahan sedikit untuk tidak pergi dulu. Ya, kalau misalnya si istri marah atau tahan sedikit. Ya, sedikit. Tunggu istri nengok ke belakang dulu. Baru begitu nengok dikit, ke Batman gitu, udah hilang aja. Jadi perempuan tuh unik ya. Dia kalau lagi kesel marah, dia nggak bisa bilang aku marah, nggak bisa langsung begitu. Selalu kan itu di mana saja, ya. Mama marah ya, pasti jawabnya enggak. Itu internasional, universal. Benar lagi. Bawah sadarnya apa kata perempuan ini? Tanya dong, dan minta ditanya sampai 3 kali. Tapi kalau ditanya jawabannya enggak. Sampai kedua. Nah, baru pertanyaan ketiga, pertanyaan ketiga baru dia bilang, ya kamu nggak pernah ngerti aku gitu-gitu ya, baru dia nangis. Kalau laki-laki 3 kali. 3 kali nanya ya. 3 kali, jangan hanya sekali. 3 kali. 3 kali. Cuma kasih waktu antara pertanyaan 1, 2, 3, jangan langsung diborong. Kamu marah ya? Enggak. Kamu marah ya? Langsung ya. Oke. Ada jedanya dong. Ada jeda. Nah, itu di situ sebetulnya. Tapi kan laki-laki otak mereka kalau marah gitu ya, dia mau sendiri gitu. Makanya dia nggak pernah ngerti otak perempuan. Sebenarnya laki-laki itu sudah baik juga sebagai suami-suami ini kan udah nanya, Mama marah ya. Nah si istri bilang enggak. Maka kata suami, ya udah gue pergi. Makanya giliran lagi dibilang kamu nggak peka banget. Sementara kita belum ditanya 3 kali. Mohon maaf ya suami-suami ya, yang kita didesainnya juga begini. Iya, begitu. Makanya berita baiknya itu bisa dipelajari dan di disclaimer kan. Dikasih tahu, dikasih pengumuman. Ya, Mas, Ayah, Abi, kalau aku lagi marah, tolong tanya 3 kali. Jangan diborong. Jangan diborong. Terus tetap tinggal dulu sebentar gini. Ya, karena itu susahnya kita perempuan. Dan itu bisa kemana-mana marahnya tuh. Diteleponin lah semua teman-teman, kita maki-maki. Curhatnya nggak jelas. Tapi ya itu aku kalau mempelajari atau mendalami kenapa suami istri yang harmonis, soleh dan soleha itu diganjar di surga. Ya karena memang kompleks dan nggak mudah kan? Iya, sulitnya tadi. Sulit tadi gitu. Ya kalau mudah kan hadiahnya kipas angin aja kan paling dok. Paling cantik. Karena jadi pantas ya dapetnya surga karena memang rumit gitu. Bahkan sebetulnya kata Nabi ya, terutama perempuan ya, yang cepat baper ya. Perempuan yang berasal dari dunia dan berbentuk manusia, keutamaannya 70.000 kali dibanding bidadari surga. 70.000 kali. Soalnya ulang dok, gimana dok? Ya, jadi perempuan nih, yang asal dunia nih, yang berbentuk manusia, keutamaannya sebetulnya 70.000 kali dari bidadari surga. Berarti memang perempuan itu kan susah, istimewa, kan susah, capek, ya baper tadi, terus apalagi nggak belajar ya.
Maksudnya nggak belajar? Ya, tidak belajar bahwa laki-laki memang begitu gitu. Tidak. Ya, nggak taklim misalnya, nggak membaca buku, nggak ya. Itu akan capek banget seumur hidup itu. Nah, tapi dia bisa bertahan misalnya. Tidak tinggalkan suaminya misalnya ya. Dia tetap urus suaminya, urus anak-anaknya. Maka 70.000 kali keutamaannya dibanding bidadari surga. Benar. Nah, Dok, ngomongin soal peran nih ketika salah satunya hilang, misalnya meninggal nih kan, Leila di sini kan udah meninggal nih ya. Terus apakah nanti pasangannya itu harus bisa mencakup kedua peran sebagai ayah dan juga sebagai ibu gitu? Single parent ya istilahnya ya. Single parent. Iya. Aku tambahin Dok sebelum dijawab. Jadi di kehidupan nyata kan juga banyak yang pasangannya sudah meninggal dan benar-benar memutuskan untuk single. Nah, di satu sisi ada yang melihat hebat, dia kuat jadi single parent. Di satu sisi ya ada yang menyayangkan dia nggak nikah lagi. Tapi yang dokter tahu, idealnya, apalagi masih ada anak, apakah nggak apa-apa nggak nikah lagi atau sebaiknya nikah lagi karena bagaimanapun anak tetap butuh ayah ibu. Gitu. Laki-laki harus nikah. Oke. Karena itu tadi desain otaknya, Desainnya itu. ya. Kemudian desain matanya. Yang selalu lihatnya ke depan, sehingga kalau misalnya anaknya masih kecil, bapaknya lagi ngerjain sesuatu depan, anaknya di samping guling-guling nggak kelihatan. Kan harus dijaga oleh istri. Iya betul. Perempuan tadi karena tadi ya hipotalamusnya lebih kecil. Memang ditambah tadi korpus kolosum yang tebal tuh di otak tengah yang membuat multitasking, sehingga perempuan dan matanya perempuan lebar, jadi kita lihat ke depan gini, ini masih bisa ngeliat sampai ke sini. Iya. Gitu. Sehingga itu tadi mungkin dia bekerja kayak misalnya bikin kue gitu, anaknya di samping guling gelinding masih nangis. Masih bisa. Iya, bahkan misalnya lagi teleponan juga sama orang, masih bisa juga telinga sebelahnya mendengarkan anaknya. Itu perempuan kayak gitu. Nah, kalau buat anaknya tuh gimana Dok? Memang lebih baik, bukan lebih baik, kayak gimana nanyanya ya? Kan idealnya memang maunya ibu bapak utuh. Tapi kalau misalnya ada yang meninggal, nah kalau dari sudut pandang anak akan lebih baik buat perkembangan anaknya tuh yang gimana Dok? Bapak ibu atau ayah ibu berpisah kan ada dua jenis ya. Ada yang cerai mati atau cerai pisah atau cerai hidup ya. Anak-anak ini akan ada juga dua situasi yang membuat mereka kehilangan pastinya. Kalau cerai mati berarti betul-betul hilang, benar-benar hilang tanpa ada harapan lagi jumpa gitu ya. Tapi dia punya kenangan indah bahwa bapak ibunya berpisah karena meninggal, bukan karena pertengkaran. Itu kenangan indahnya gitu. Dan dia juga merasa akan ini secara status sosial gitu dia terhormat gitu, bahwa mereka berpisah karena meninggal gitu. Tapi harapan bahwa tidak berjumpa lagi dengan ayahnya ini yang langsung hilang kan, ini langsung sedih banget dan membuat tingkat stres juga tinggi. Pasti memang dua-duanya tidak sempurna pada saat ayah ibu yang utuh gitu ya. Nah, hanya kita ingat kalau konsep Islam, kalau meninggal orang tua kan Allah langsung yang urus anak yatim. Nah, itu lagi lebih ada jaminan dari Allah bahwa Allah yang urus anak yatim ini gitu. Kalau dari sisi anak nih Dok ya, kalau misalnya ibunya meninggal, terus nanti ayahnya nikah lagi, misalnya kayak Arman kan nikah lagi nih sama Anika. Terus nanti dia itu bisa nggak sih si Anika itu menggantikan peran Leila seutuhnya untuk si Yasmin? Tentu tidak ya, karena tetap beda ya, ibu kandung, ibu sambung. Walaupun banyak juga fenomena ibu sambung jauh lebih baik juga dari ibu kandung, apalagi misalnya kalau kasus-kasus yang ibu kandung langsung meninggalkan, pergi gitu ya. Jadi sebetulnya kan yang diharapkan itu sebenarnya pendekatan pada si anak ya, ibu sambung bagaimana pendekatannya kepada anak sehingga anak merasa aman, merasa nyaman bahwa ayah saya menikah tetapi saya tidak di nomor dua kan atau tidak ditinggal. Itu yang ibu sambung yang selalu harus belajar pendekatan ya. Nah, lihat dulu nih anaknya laki atau perempuan. Sebenarnya ada tips-tipsnya kok.
Kalau mau dekat sama anak perempuan, baik ibu sambung atau ibu kandung, itu setiap anak perempuan bicara, lihat mukanya. Itu tips paling sederhana dan itu power untuk mengambil hatinya anak perempuan. Ya, baik ayah atau ibu, pada saat anak perempuan cerita, bunda tadi, lihat mukanya. Kalau kita lagi pegang HP, taruh, lihat mukanya, sambil ngangguk-ngangguk gitu. Ya, ayah juga begitu. Itu tuh anak perempuan tuh merasa sangat diperhatikan. Ayo teman-teman, karena kami berdua nggak ada anak perempuan, jadi ini informasi buat kalian. Dicatat. Iya, betul. Dan perempuan juga kuat, tatap ngomong, tatap mata gini kuat. Kalau laki-laki nggak kuat, cuma 5 detik kuat. Makanya yang punya anak laki kebalikannya, nggak usah ribut, lihat bunda. Salah ya dok, nggak ngaruh, nggak bisa, tapi dia cuman tahan 5 detik lihat ibunya. Ya laki-laki kalau ngobrol sama anak laki-laki, lihat sebentar nggak sampai 5 detik, biasanya sambil saya kalau anak laki saya kan 4 kan, anak 4 sambil nulis gitu. Ya kan, misalnya saya lagi nasihatin lanang minggu depan, gitu ya tulis, dia pasti liatin saya tuh. Ya, ibu tambahin uang jajan ya. Jadi nggak sampai 5 detik lihat dia, gitu. Gitu. Itu anak laki. Jangan tatap suami lebih dari 5 detik kalau ngomong. Dia pasti akan lihat lantai. Aduh, ya Allah. Benar. Nah, ini dok, ini ada video TikTok dokter nih yang bilang dokter pernah minta suami untuk poligami. Wow, itu berjiwa besar sekali. Masya Allah ya. Iya. Coba jelasin dok, maksudnya gimana tuh? Ini kan begini, poligami kan para ulama selalu cerita bahwa itu kalau di pesawat bagaikan pintu darurat kan, yang tidak boleh dibuka sembarangan. Dalam keadaan aman dibuka jadi nggak aman, jadi kacau. Tapi dalam keadaan bahaya itu harus dibuka. Makanya bikinlah seperti itu sebetulnya ya. Nah, saya sih sering bilang juga sama suami bahwa kalau kamu misalnya nih merasa saya sakit dan tidak bisa layanin kamu yang benar-benar melayani sampai juga hubungan intim suami istri, ya kamu harus nikah lagi gitu. Tapi saya cariin. Tetap ya, nggak boleh nyari sendiri. Iya, saya cariin bang gitu, ya kan? Jadi karena dokter memang sudah lebih memahami soal psikologis atau watak laki-laki ya, jadi bisa begitu, ya walaupun tapi tidak semudah itu, pada syarat. Walaupun ya saya yang cariin. Kalau ngomongin tentang stage of grief kali ya, di film ini tuh kan Arman bener-bener lama ya, move on-nya tuh lama banget sih dok, gitu sedih, kan. Stresnya juga dia tinggi banget sampai dia ya mungkin nggak mikirin dia masih punya Yasmin, yang butuh sosok ibu, gitu kan dok. Nah menurut dokter nih kayak gimana sih proses berduka ini, bisa nggak sih ngehambat pasangan yang ditinggalinnya? Atau bisa dipercepatkah atau gimana gitu? Memang tingkat stres tertinggi urutan nomor 1 adalah ditinggal mati pasangan. Nomor 1 memang itu. Baru yang lain-lainnya kan tingkat stres banyak ya, tapi itu nomor 1. Terus memang pernah saya baca tapi saya lupa di mana ininya ya. Move on itu setelah 3 tahun sebetulnya. Oke. Ada angka gitu ya? Iya, setelah 3 tahun. Dan makanya mungkin secara ulang filmnya. Gini. Arman 4 tahun karena tadi dia watak pemikir. Iya. Gitu. Jadi ada tambahan. Ada tambahan karena dia watak pemikir, tentu dia lebih lama dibanding juga watak yang lain gitu. Iya. Karena ada juga yang watak yang nggak usah 3 tahun, 6 bulan. Ini kemiripan aku sama Arman sih. Jadi kalau aku nih, misalnya Feni nih yang main di film itu, saya nggak mau nikah lagi kalau belum move on. Kasian ini ya. Tapi bener kata dokter, kalau ibu yang minta, waduh. Ibu ingin meminang kamu jadi mantu ibu. Kamu bersedia? Bisa kita. Buat anak idealis gue akan bilang, saya tahu Anika ini perempuan baik-baik. Saya yakin dia memang bisa jadi ibu yang baik. Tapi karena saya belum move on, itu nggak akan adil. Itu Arman tuh sebenarnya tahu itu. Gitu. Tapi karena ada titah ibu, balik ke mendesain laki-laki yang nurut gitu. Film ini kan kayaknya walaupun saya belum lihat, yang dilihat itu juga guncangnya Arman. Iya, ke gundah gulanaan, dilemanya Arman. Dilemanya gitu ya.
Aku sudah mengkhianati kamu. Tapi kebahagiaan aku hanya sama kamu. Jodoh dan kematian, gak ada yang tahu kecuali takdir. Jadi bukan hanya pada si siapa yang kedua tadi? Anika. Iya, Anika. Bukan hanya Anika yang kasihan suaminya tidak peduli kan. Justru harus dilihat juga betapa susahnya laki-laki itu juga. Yes. Dikala laki-laki yang tipe pemikir, yang memori indahnya itu kuat sekali di otaknya. Yeah. Kita di Sirah Nabawiyah Rasulullah kan begitu terhadap Khadijah. Ya, bagaimana Rasulullah ingat terus, bahkan piringnya Khadijah tetap ada di meja situ gitu kan. Karena memang luar biasa mungkin perjuangan mungkin siapa Lela istri pertamanya sih ya. Kayak Khadijah. Iya kan? Jadi itu terkenang sekali, mungkin berjuang dari nol. Iya kan? Sehingga itu yang susah banget untuk dilupakan gitu kan. Betul. Iya, jadi memang sirahnya Nabi ada memberi contoh itu tuh. Bahwa ada case yang kayak gitu, laki-laki yang begitu gitu. Nah, ini pertanyaan yang seperti ini juga masih seru atau masih clueless di masyarakat soal gadis seperti Anika menikahi duda beranak satu seperti Arman. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, apakah harus berpikir matang sekali atau sebenarnya emang nggak apa-apa aja kok selama ya bibit bobot bebeknya memang bagus, atau sebisa mungkin ya gadis dengan perjaka gitu. Kalau menurut dokter gimana? Sekali lagi ya, kalau kita umat Islam kan kita punya uswatul hasanahnya Rasulullah SAW ya. Di ceritanya Rasulullah terhadap keluarga, terhadap ummahatul mukminin kan ada yang kisah kayak gitu. Rasulullah duda, Aisyah perawan gitu ya, gadis. Dan di situ memang dikasih lihat bahwa nggak apa-apa gitu, it's okay gitu. Ya, tentu dengan tadi semua gejolak. Ya kan, Rasulullah juga punya gejolak terhadap ingat memorinya kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah juga punya gejolak cemburunya luar biasa. Bahkan kalau di dalam sirah itu ada adiknya Khadijah datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah tuh yang menyambutnya dengan penuh riang, ya diperhatikan oleh Khadijah gitu ya. Pas dia pulang nih adiknya loh, pada adiknya Khadijah pulang ya, Aisyah langsung saya ngebayangin kalau ibu-ibu zaman sekarang ya, oh gitu ya. Seneng, gini seneng banget meluk. Nyinyir banget. Itu perempuan banget kan? Perempuan banget kan? Iya. Dan di situ juga Rasulullah memberikan bagaimana harus menyikapinya gitu. Menyikapinya bahwa istriku cemburu, ya Rasulullah bilang ya dia itu suaranya mirip Khadijah kan gitu. Ya dikatakan begitu kan. Dan dulu waktu masih muda pun sering datang ke sini, jadi saya terkenang gitu kan. Bahkan sering juga tuh Sayyidah Aisyah itu saking cemburunya sama istri yang lain misalnya yang masih hidup saat itu, pelayannya bawain makanan aja piringnya dipecahin. Terus di depannya teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah saja bilang sama sahabat cuman begini, ibumu sedang cemburu. Gitu kan? Ya udah, maksudnya jangan dimarahin. Ya perempuan banget itu ya. Iya, bisa saja kita itu kondisi-kondisi memang tidak dalam sebulan 30 hari selalu bijak perempuan ini. Ada kondisi-kondisi yang kita memang berat banget, itu tadi moments. Nah benar, PMS ya. 2 hari momen sama mens hari pertama sampai hari kelima. Iya benar. Itu biar kata ilmu udah banyak. Lupa semua. Itu tinggal zikir aja tuh, astagfirullahaladzim. Iya benar. Yang zikir siapa suaminya? Dua-duanya. Dua-duanya, iya. Yang satu untuk handle emosinya, yang satu juga handle untuk waduh, ini singa ngamuk nih. Hati-hati nih ya kan suami-suami. Iya. Makanya saya memilih diam tadi udah ngomongin itu. Jangan salah sedikit pun ngomong gitu kan. Ya. Nah kalau apa ini dok? Kalau di tadi ya dokter tahu kalau misalnya gadis dengan duda anak satu itu
nggak masalah. Iya, betul. Tapi Anika dan Arman ini umurnya bisa dibilang juga agak jauh. Apakah itu tidak masalah atau cukup perlu dipertimbangkan juga gap umur? Kalau di situ dikasih tahu nggak kira lebih? Enggak ya? Sebenarnya enggak sih. Enggak ya. Tapi memang dikasih lihat bahwa si Arman memang jauh lebih usianya lebih tua dari Anika ya. Itu kan nggak apa-apa juga. Kalau kembali lagi kalau kita mau dan harus ya kalau kita umat Islam ya, uswatun hasanah Rasulullah kan Rasulullah jauh umurnya dengan Sayyidah Aisyah ya jauh. Dan tapi kan Rasul. Kalau manusia seperti saya, justru itu Rasulullah itu kasih ditunjuk Allah sebagai contoh ya. Kalau kita baca detail di situ juga Rasulullah suka ada sisi kewalahan. Menghadapi Aisyah, menghadapi Hafsah anaknya Umar bin Khattab, menghadapi kolapsnya para istri-istrinya untuk itu tuh, Rasulullah itu di situ betul-betul kita melihat sebagai laki-laki, laki-laki beneran manusia yang bisa kita contoh, gitu. Galau. Ya wahyu belum turun ya, kebingungan juga ya. Kan pernah marah Rasulullah sama istri-istrinya. Terus istri-istrinya ditinggal, Rasulullah menyepi. Sampai Umar marahin anaknya, kamu apain Rasulullah? Oh, saya. Laki banget berarti Rasulullah. Keluar dulu gitu. Memang jadi banyak orang mengatakan itu kan Rasulullah. Nggak gitu ternyata. Kalau kita udah baca lebih dalam lagi, ya. Benar-benar contoh moment of weakness juga contoh laki-laki gitu ya. Contoh laki-laki. Dok, kalau mencintai dua orang, apakah itu bisa gitu? Mencintai dua orang, laki apa perempuan? Suami mencintai dua perempuan, ya kan? Satu mendiang istrinya, satu istri yang barunya. Gitu. Nah, sebelum dokter jawab, saya mau kasih pendapat saya soal itu. Oke. Nah, sip. Karena, tapi dokter koreksi ya. Saya ada satu hadis yang nempel di saya yang kurang lebih isinya. Jika kau tertarik dengan orang lain selain istrimu, segeralah pulang dan tiduri istrimu. Nah, di situ aku tuh berarti tertarik dengan orang lain walaupun di saat rumah tangga baik-baik saja itu mungkin makanya dikasih solusinya segera pulang dan tiduri dengan gitu. Nah, ya itu kan tertarik ya, tapi kalau memang bisa sampai mencintai dua orang itu setahu dokter gimana? Ya, laki-laki itu bisa tertarik tadi kembali di hipotalamus, berarti dia tertariknya karena masalah syahwat. Masalah syahwat gitu kan. Kalau masalah syahwat kan ini karena laki-laki lebar ya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan, lebih cepat laki-laki tertarik pada seseorang yang tentu ada fetishnya barangkali ya, ada pencetusnya gitu ya. Maka tadi dikasih solusi seperti itu ya kan. Nah, tapi perempuan juga jangan merasa bahwa kamu ngapain nih siang-siang balik nih. Pasti lagi naksir seseorang ya. Jadi terus lo lampiasin ke gue ya. Terus ya dok, emang salah. Padahal ya bisa jadi iya tapi kan berarti dia berusaha berbuat benar gitu. Nah, yang unik gini. Pulang-pulang habis lihat siapa? Jadi yang unik gini, perempuan itu kan mudah luluh sebetulnya. Jadi harus diberikan dulu foreplaynya, intermezzonya, bujuk rayu bahwa saya cinta kamu. Itu laki-laki harus belajar memang, belajar. Karena pada dasarnya laki-laki sulit mengatakan aku cinta padamu, itu sulit. Ya, bahkan dikatakan 95% laki-laki sulit mengatakan aku cinta padamu pada istrinya, 95%. Yang bisa 5%. Ya. Tapi ada satu lagi yang penting juga. Misalnya pada laki-laki yang poligami, dia pada saat berhubungan intim dengan istrinya ini, dia tidak akan ingat istri yang lain. Akan ingat? Tidak, saat itu ya. Saat itu. Kenapa? Karena tadi corpus callosum yang tipis, yang tipis tadi, yang tidak multitasking, dia fokus pada. Justru perempuan yang banyak ingat. Lagi hubungan intim masih ingat, belum ingat, belum ngambil baju jemuran, belum nyetrika baju anak, belum masakin roti, itu perempuan tuh, karena multitasking tadi. Gitu. Laki-laki tuh fokus dia. Misalnya dia di istri kedua, dia tetap dia layani yang ini.
Dia tidak memikirkan juga satu gitu. Ya, makanya diharapkan kalau perempuan udah tahu nggak usah cemburu. Karena fokus ya, karena fokus. human design itu fokus Iya, ya. iya fokus gitu. Nggak usah ingat siapa masa gitu. Lagi mikirin siapa gitu. Dari masalah mulu ya perempuan tuh ya. Karena kita merasakan seperti otak kita gitu kan. Iya. Makanya kadang laki-laki suka bingung, salah apa lagi gue. Perasaan tadi baik-baik aja, kok tiba-tiba, nah kan. Iya. Berarti si Anika tuh harus gimana sih dok? Harus menghadapinya tuh seperti apa? Ya. Kalau kita nanya netizen mungkin ya tinggalin lah, ngapain ribet sih. Nah, mau tapi aja, pasti kalau gitu. kita mau menyelam lebih dalam, ya itu idealnya gimana? Iya. Jadi apa namanya, perempuan itu kan Allah kasih di otaknya itu otak apa namanya, tarbiyah, pendidikan, atau dia senang belajar sebetulnya ya. Seharusnya ya, idealnya ya, pada saat kita misalnya menghadapi kayak gini itu ya kita cari tahu atau isi otaknya dengan banyak ilmu keagamaan gitu, bahwa sesuatu yang Allah takdirkan, bersabarlah gitu. Jadi ada kata sabarnya itu. Sabar itu bukan diam, sabar itu dia mencari tahu dan dia isi otaknya dengan taklim, dengan ilmu, dengan baca buku ya. Kemudian dia berzikir untuk minta pengampunan selama tidak di KDRT secara fisik, gitu. Kalau sudah sudah ini kan udah dinikahi, kemudian tidak di hubungan intim, kemudian dipukul pula, tinggal lah. Ya, iya, karena KDRT bukan hanya melanggar hukum agama, melanggar hukum negara juga. Aku tanya Mas Fedi tentang waktu pertama kali baca skripnya, gimana pandangannya terhadap sosok Arman gitu ya. Kalau di kenyataan, nah misalnya Mas Fedi sekarang, ya istri meninggal terus ibu minta untuk menikah kayak Arman, kira-kira? Enggak. Berapa detik tuh? Jadi gini dong, kenapa tadi saya jawab secepat itu? Pengalaman saya membentuk saya untuk menjawab pertanyaan seperti itu dengan cepat dan tidak jawabannya, nggak boleh gitu. Nah, tapi kan kami baru dapat pemahaman juga dari dokter tadi kan ya. Jadi walaupun saya bisa menjawab dengan cepat, tapi ternyata desain saya adalah sebaiknya memang menikah lagi. Kita lihat aja dok, tetap aman. Nah, justru itu saya sebagai istri yang mulai mengerti tentang otak, malah memberikan pesan pada suami, kalau saya meninggal duluan, kamu menikah lagi. Ya, makanya tuh ada di beberapa di TikTok itu gitu kan ya. Itu yang namanya ilmu ya, sudah paham. Gitu. Sehingga kita pun akan dapat keberkahannya juga, dan mendapatkan pahalanya tentu juga, dan tidak menyiksa suami karena tadi ada hal-hal yang mungkin anak-anak bisa urus bapaknya, tapi yang hipotalamus tentang syahwat birahi itu yang itu tidak bisa. Berarti saya kembali ke kepribadian saya dok. Kalau saya memang belum mau nikah lagi, saya nggak akan paksa. Ya itu karena tadi ya, wataknya. Tapi kalau memang merasa ya kayaknya sudah waktunya. Ya, apalagi dapat pesan dari istri. Ya itu juga. Ya, itu juga membuat suami-suami merasa bahwa oke, saya tidak bersalah dikala saya menikah lagi, karena mendiang istri saya juga memberi pesan seperti ini. Istri saya tidak akan datang waktu interview dan malam pertama. Oh, itu datang. Itu datang tetap ya. Itu tetap. Oke. Perempuan tetap kepo. Mau tahu siapa lebih cantik, saya atau istri yang kedua? Itu jawabnya juga harus cepat. Lebih cantik istri pertama. Asik. Nggak boleh nunggu juga jawabnya. Nggak boleh. Masya Allah, mantap. Reva dong, tanyain dong Reva. Masa saya aja? Reva tanyain. Kira-kira setuju nggak kalau tadi misalnya saya bilang bahwa kalau misalnya kita meninggal duluan, kita kasih pesan aja sama suami untuk kamu menikah lagi. Aku setuju. Iya ya? Iya, setuju. Ya, karena... Jadi kapan kamu ngomong ke suami kamu? Oh, benar juga tuh. Iya, harus diomongin. Harus diomongin ya, Dok? harus diomongin. Iya. Cuman ada satu sih yang aku agak mikir gitu, nanti gimana dia ke anak-anak gitu kalau aku. Nah itu dia. Ini suami atau pasangan baru ya? Maksudnya kan misalnya gue meninggal, dia nikah lagi ke anak, bisa nggak sih? Tambahin barunya ke anak-anak baik gitu. Ya tambahin tuh. Tambahin tadi carinya yang
Iya, anak-anak kasih suka. syarat. Dokter tadi syaratnya di depan. Ya kan kalau misalnya nggak ada waktu buat nyariin kita ya. Karena kita udah meninggal. Nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu, nggak ada jasad. Itu dia. Nggak ada waktu kan. Iya. Jadi kan dia harus cari sendiri. Pasti kan maunya yang bagus menurut dia kan. Iya, makanya Tapi kasih harus tambahan ada itu. syaratnya, ya bener dong. Yang anak-anak setuju. Yang anak-anak gitu. setuju. Kamu boleh nikah lagi, tapi yang anak-anak setuju. Betul. Aman dan nyaman Iya, gitu ya. iya. Itu tuh penting kok wasiat Penting itu. ya. Seperti itu. Karena Tidak. udah tahu ilmunya, ilmunya, gitu ya, udah bener. ngerti juga fitrahnya, sehingga ya itu tadi mudah-mudahan pas mungkin yang suami-suami yang pemikir dia bisa tidak merasa terlalu bersalah. Tetap masa bersalah ada pada Pasti suami ada yang ya. pemikir, tapi tidak terlalu masalah gitu. Tidak terlalu kepikiran. Iya. Karena pemikir mah ngapain aja dipikirin. Betul. Mikir terus. Oh, kasihan ya mikir terus. Tidur aja mikir ya. Iya. Iya, makanya. Iya, kalau Mbak Reva deh, sekarang dibalik ya. Kalau Misalnya, suamiku meninggal duluan, aku nikah lagi atau enggak? Aku sih ngerasanya ya untuk saat ini gitu ya, kayak enggak sih. Ya gitu ya. Iya. Soalnya kamu baru tahu dari dokter, Iya, berarti kamu terus- bisa gitu iya, untuk nikah iya lagi. benar, Iya. karena aku ngerasa aku tuh bisa Iya. kok. Iya. Dan Sekarang aja udah kerasa gitu ya, masih bahwa saya bisa kok. Ya tadi tuh sekali lagi karena memang secara fitrah tadi. Dan saya juga ada contoh langsung sih dok, ibu saya waktu tahun 93 ayah saya meninggal, sampai sekarang ya nggak nikah lagi dan membesarkan anak yang 32 akhirnya tahun begitu, ya. iya. 32 tahun. Ya itulah. Jadi bukti Iya. apakah perempuan Iya. bisa ya bisa, Iya, sepertinya ibu saya. lebih banyak ya. Iya. Ya, walaupun tadi bukan menutup kemungkinan buat Iya. perempuan-perempuan yang istrinya meninggal dan kemudian memang datang jodoh lagi gitu ya. Karena tadi mengingat keamanan tadi. Ya, Keamanan dirinya, keamanan. Karena ada kondisi-kondisi seorang perempuan yang katakanlah janda di situasi tertentu, di lokasi tertentu itu nggak aman. Iya sih. Nggak aman ya, kita mungkin Indonesia aman ya. Iya, masih relatif aman. Iya, Iya, relatif masih. aman ya. Iya, betul. Kalau di tempat lain siapa tahu malah nggak aman, malah nanti digangguin lah, malah apa. Nah itu yang harus terpikirkan lagi untuk dia menikah karena menjaga keamanan tadi. Menikah atau belajar ilmu bela diri? Ya, satu. dua-duanya. Iya. Nah dok, ini sepertinya terakhir nih, adakah wejangan untuk pria-pria seperti Arman di luar sana yang yaitu duda, tapi berusaha kekeh untuk nggak nikah lagi, atau untuk Anika yang Di luar sana ya ada Anika-Anika lainnya. Iya. kalau Anika mungkin ini dok, jadi sudah tertarik nih, tapi dia melihat ini kayaknya belum move on deh. Sempet gitu dia ya. Jadi sebelum nikah ini udah berasa, apakah saya maju atau ya Nanti mundur, dulu. nanti dulu, nah kayak gitu tuh. Saya sih ya walaupun belum lihat filmnya ya, kalau saya ditanya, saya pasti akan menikmati dulu itu bahwa luar biasa si Arman, setia banget. Iya, benar. Saya menikmati itu gitu, kan jarang-jarang tuh untuk melihat fenomena seperti Iya, itu iya. gitu. Karena tipe laki-laki pemikir tuh di dunia cuma 20%. Antara range itu 15 sampai 20%. Berarti kan di antara 15-20% sedikit kan? Iya. Kalau saya pasti akan menikmati dulu. Oh baik banget. Oh ya Allah. Ini kan nonton. Apalagi yang meranin saya ya, aneh banget nih ngeliat Fedi Nuril setia gini. Nggak, malah saya pikir, wah memang benar nih, pas banget perannya sih. Oke, amin. Saya pasti gitu tuh nanti itu. Kok amin sih? Iya benar. Amin Nanti dalam arti actingnya lah ya. Iya, acting. iya. Ya, Ya, karena kan tipe setia Iya, gitu iya, kan. iya, betul. Terus misalnya saya juga nggak tahu endingnya, tapi waktu lihat trailernya aja, lihat Anika tuh, wah ini wanita tegar juga nih, Iya. tegar juga mau tetap membersamai si Arman ya. Jadi buat Anika-Anika yang benar-benar ada di luar sana ya, terus saja sabar setia, ya. karena satu saat nanti mungkin di bulan keberapa atau di tahun keberapa Iya. ya Ya, jatuh soalnya cinta. memang itu yang mau kita buat penonton bingung. Arman belum move on, tapi pada dasarnya Arman orang yang baik. Nah itu sih. Iya, gitu. iya. Justru makanya
bersabarlah Andika ya. Waduh, terima kasih banyak dokter nih untuk hari ini informasinya. Masya Allah bermanfaat banget. Alhamdulillah. Pelajaran yang bisa kita ambil ya. Sehat-sehat dokter. Amin. Kami masih membutuhkan dokter dan ilmunya untuk waktu yang panjang. Ya, Mbak Reva juga, Mas Bedi juga sehat walafiat, keluarga juga semakin mesra ya. Oke, amin. Karena film itu pembelajaran ya. Iya, tontonan yang ada tuntunannya ini yang kita butuh sekarang, karena film itu tontonan yang ada tuntunannya. Iya. Siap. Itu kayak judulnya nanti. Thumbnailnya itu judulnya. Thumbnailnya ya. Jadi karena otak ini kalau disajikan lewat film itu teringat terus gitu. Ya, karena pas nonton film itu menstimulasi otak kiri kanan bersamaan. Ya, otak kiri untuk otak analisanya, otak kiri misalnya kalau ada tulisan dia prosesnya kiri, kemudian kronologis itu kiri, kanan itu gambar, gerakan, musik, ya itu kanan. Sehingga pada saat lihat film, kenapa kita lihat film itu sekian jam, sekian menit itu sangat teringat, karena itu tadi otak kiri kanan bekerja bersama. Ya, seperti itu. Luar biasa. Ya, itu terima kasih ya. Terima kasih, memberikan pembelajaran lewat tontonan yang ada tuntunannya. Ya, jadi gitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi ke Dr. Aisyah dan ayo nonton film Satu Imam Dua Makmum mulai tayang di bioskop tanggal 16 Januari 2025. Ayo nonton. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.